Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. PT Harta Jaya Karya Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham meja ini melepas 480 juta saham ke publik dengan harga penawaran perdana senilai Rp103 per saham. Sehingga meja berpotensi meraup dana segar sebesar Rp49,44 miliar. PT Harta Jaya Karya Tbk atau MEJR resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham meja ini melepas 480 juta saham ke publik atau 25,03%. Meja mematok harga IPO di Rp103 per saham, sehingga meja berpotensi meraup dana segar dari IPO senilai Rp49,44 miliar. Adapun dana hasil IPO sekitar 24%, dana IPO akan digunakan untuk pembelian aset tetap berupa peralatan kerja kantor, peralatan kerja proyek dan kendaraan. Sekitar 4% untuk sewa bangunan dan kendaraan serta pengembangan sistem informasi dan jaringan, sekitar 72% untuk modal kerja perusahaan. Bersamaan dengan IPO, Harta Jaya Karya juga menerbitkan 480 juta waran seri 1 secara gratis dengan total pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp55,2 miliar. Seperti diketahui, meja bergerak di bidang desain konsultasi, kontraktor pelaksana interior, dan fabrikasi furniture sejak tahun 2012. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, IPO PT Harta Jaya Karya Tbk dengan kode saham meja, sudah hadir bersama saya di studio IDX dengan Bapak Richie Adrian Hartanto Suryadi. Beliau adalah Direktur Utama PT Harta Jaya Karya Tbk. Selamat pagi, Pak Richie. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat. Salam sehat semua. Baik, terima kasih dan kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi nih menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Ya? Thank you. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa ini, Pak Richie, sebenarnya apa sih yang mendasari perseroan begitu memilih menjadi perusahaan tercatat yang akhirnya melantai ini di pasar modal? Tentu saja sebenarnya tujuan utama kita selain kita ingin menambahkan modal untuk ekspansi bisnis, kita pengen menjadi perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh klien-klien kami, dan itu juga untuk bisa menjadi sebuah batu loncatan bahwa kami untuk mendapatkan nilai plus ketika tender perusahaan sih. Oke, baik. Nah, bicara mengenai kondisi seperti saat ini, lantas berapa banyak sih saham yang dilepas ke publik? Kemudian respon dari investor sejauh ini bagaimana nih, Pak? Total yang kita lempar publik tuh setahu saya sekitar 4,8 juta lembar saham ya. Oke. Di mana kami kemarin itu oversubscribe hingga 10 juta lembar saham yang dibeli sama market sih. Kurang lebih gitu ya, responnya puji Tuhan positif. Jadi kami masih sangat optimis ke depannya bahwa ini bakal menjadi good point lah dan good step ke depannya. Gitu. Betul ya, untuk menatap tahun 2024 ini dengan capaian target di awal tahun sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Lantas berapa besar dana yang diraih dari hasil IPO, kemudian nanti digunakan untuk apa saja? Sehingga mungkin juga bisa disampaikan kepada pemirsa. 49,4 miliar kurang lebih dana yang kami dapatkan secara cash, lalu juga 70% akan kami kembalikan menjadi modal kerja lagi, di mana fokus modal kerja ini dari project ongoing sekarang, project yang lagi mau kita jalankan, dan juga kita juga menyiapkan untuk menjadi ya kembali lagi ekspansi di area industri interior ini sih, jadi supply atau supply housing and everything, pokoknya masih di lingkungan interior sih. Nah sekarang bisa Anda jelaskan tidak seperti apa sih profil dari perseroan begitu PT Harta Jaya Karya Tbk atau meja ini kepada investor, seperti apa profilnya, kemudian bergerak di bidang apa, fokus bisnis di mana, kemudian bagaimana dengan kondisinya saat ini nih Pak? Silakan. PT Harta Jaya Karya itu udah berdiri sejak tahun 2011 sebenarnya, tapi secara legal itu 2012, tetapi
kita pada awal dasarnya berfokus pada kontraktor interior, lalu kita juga punya service konsultan interior, kita juga bisa membuat customized furniture, sehingga belum ada di industri kami yang memiliki 3 core ini secara in-house ya. Biasanya mereka mungkin partnership dengan beberapa pihak, tapi kita punya 3 core service ini secara in-house, sehingga kami bisa menjadi memiliki nilai tambah ketika melakukan pitching tender dalam di industri ini, bahwa pasti harga kami sangat bersaing dan service kami pasti secara koordinasinya pasti baik karena 3-tiganya ini kita memiliki in-house sendiri sih. Oke, mungkin bisa dijelaskan dari ketiga poin tadi begitu, dan benefit apa sih yang akhirnya dirasakan bagi konsumen ataupun masyarakat yang menggunakan jasa dari perseroan? Ya, jadi kalau secara gambaran besarnya kurang lebih seperti apabila Bapak Ibu memiliki kebutuhan dalam mengisi sebuah ruangan office atau retail atau F&B dan segala macam, kami memiliki servisnya dari kami mendesainkan, rancangkan, perencanaan biayanya, hingga kapan bisa selesainya dan kapan bisa openingnya, karena kami tahu tuh bahwa kapan ketika dari klien-klien kami membutuhkan, oke, saya butuh tanggal sekian X Maret atau sekian X Mei harus selesai. Kita tahu kita harus kapan selesainya terlebih dahulu, karena pasti mereka akan ada namanya pengecekan dalam penggunaan alat-alatnya dulu dan segala macam sih. Jadi kita udah sangat hatam lah ketika untuk dalam industri yang business service untuk pembangunan sebuah fit out interior lah. Jadi bisa sesuai dengan target lah apabila memang klien menginginkan di bulan Maret kita misalnya launching begitu. Berarti kita persiapannya sudah tahu mulai dari kapan, pengerjaannya prosesnya berapa lama, budgetnya berapa. Oke, kita akan bahas lagi nanti lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ini Pak Rizky. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan profil emiten yang baru saja hari ini melantai di Bursa Efek Indonesia. Baik, kita akan cermati PT Harta Jaya Karya Tbk dengan kode saham MEJA. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, tanggal IPO hari ini, harga IPO ditawarkan sekitar Rp103 per saham, dan hasil IPO-nya sekitar 49,44 miliar rupiah. Underwriter-nya MNC Sekuritas, Hardika Elite Sekuritas. Baik, berikutnya kita lihat dari sisi penggunaan dana IPO ini untuk apa saja emiten MEJA. Ya, tadi sempat di-mention ya, 72% untuk modal kerja, kemudian 24% untuk pembelian aset, dan 4%-nya untuk sewa bangunan dan kendaraan. Selanjutnya, kepemilikan saham dari MEJA sesudah IPO siapa saja? Ada PT Intera Jaya Karya sekitar 52,14%, kemudian Wahana Investaniaga 22,49%, Richie Adrian Hartanto sekitar 0,34%, dan masyarakat sesuai dengan saham yang dilepas 25,03%. Lantas bagaimana dengan posisi aset yang dimiliki, kemudian liabilitas dan ekuitasnya? Kita akan cermati ini data per 31 Juli 2023, asetnya 50,28 miliar rupiah. Liabilitas 18,62 miliar, kemudian ekuitasnya 31,66 miliar rupiah. Jadi ya beberapa data yang kami sampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Richie Adrian Hartanto Suryadi, Direktur Utama PT Harta Jaya Karya Tbk atau MEJA. Baik, Pak Richie, menarik kalau kita cermati tadi perseroan bergerak, sudah disampaikan begitu ya, di dekorasi eksterior, desain peralatan rumah tangga, konstruksi gedung. Lantas bagaimana kalau kita lihat begitu dengan kondisi saat ini, pangsa pasarnya, apakah marketnya juga sedang bertumbuh, mengingat kan kita tahu pertumbuhan ekonomi kita juga masih terus di atas 5%, berarti kan akan banyak nih kebutuhan desain-desain interior kah atau apa, bagaimana? Ya, kalau secara market kami udah dari 2013 secara positif sebenarnya kebutuhan akan interior atau di industri interior itu perputaran uangnya setiap tahun 2.000 triliun. Baik. Bahkan market share terbesar kita yaitu perusahaan GGS atau Gema tidak mencapai 1% ya Pak. Oke. Jadi secara marketnya itu sangat benar besar sekali, dan kami itu benar-benar
percaya bahwa industri ini sangat positif ya pertumbuhannya dan segala macam, karena pasti setiap orang butuh untuk housing, setiap orang butuh untuk living, apalagi untuk nge-support bisnis pasti tetap butuh office dan segala macam. Tapi kebutuhan setiap tahun akan berbeda-beda, kebutuhan digitalisasinya juga akan berbeda-beda setiap tahunnya, kurang lebih begitu sih. Oke, dan kita tahu seiring berjalannya waktu, perhatian pemerintah, insentif yang diberikan kepada industri properti begitu, sector properti, apakah ini juga menjadi angin segar juga nih bagi perseroan? Tentu saja, kita juga melihat positif pemerintah tahun ini memberikan relaksasi bebas pajak 5 miliar untuk pembelian properti. Jadi apabila ada klien-klien yang membeli ruko seharga di bawah 5 miliar, otomatis itu juga pasti akan jadi zero tax lah. Jadi itu untuk nge-boost dalam pembangunan renovasi interior, otomatis mereka punya ekstra budget dalam pembangunan renovasi interior juga. Jadi itu yang membuat kita jadi semakin semangat bahwa ternyata pemerintah pun juga memberikan sebuah insentif supaya industri atau orang yang pengen membeli rumah atau membeli bangunan aset tahun ini lebih banyak lah. Dan Anda katakan tadi dari sisi pangsa pasarnya ini masih menjanjikan, banyak kue yang tersedia begitu. Tapi bagaimana dengan tingkat persaingan bisnisnya? Kan perseroan pasti tidak sendirian dong ada di bisnis ini. Betul. Justru ini yang jadi menarik ya. Maksudnya saking besar kuenya sehingga kita hanya perlu fokus terhadap apa strength point kita, Pak. Kita tidak perlu harus menjadi palu gada semuanya bisa, atau apa kita memberikan sebuah statement bahwa kita hanya spesialisasi dalam desain interior, konstruksi interior, dan customized furniture yang kita jual hanya kita dalam baik dalam perencanaan, baik dalam eksekusi, baik dalam penyerahan ke klien. Fokus kita terhadap 3 core itu doang, sehingga semua klien yang datang ke kami pasti membutuhkan apa yang kita strength point-nya kita doang. Itu yang menjadi nilai plus sih. Bicara mengenai klien ini lebih banyak kepada sektor perumahan kah, ruko, atau beragam? Secara fokusnya sebenarnya kita fokusnya komersial, habis itu juga F&B, habis itu juga retail. Jadi kalau secara bisnisnya banking, habis itu juga ada e-commerce, habis itu juga ada logistik besar, habis itu sebuah brand ban mobil besar itu pernah jadi klien kami juga gitu sih. Berarti cukup banyak begitu yang sudah dilalui begitu dari klien-klien besar yang sudah didapatkan oleh Perseroan. Nah, bicara mengenai daerah tadi, tingkat persaingan juga kemudian daerah mana saja yang masih menjadi penopang? Apakah masih wilayah Jakarta dan sekitarnya begitu? Oh tidak, kita udah pernah mengerjakan hampir di 14 kota di Indonesia. Ya, itu untuk Pulau Jawa otomatis kita sudah hampir di semua kota kita pernah mengerjakan, sampai mungkin daerah yang kurang masuk sedikit gitu ya. Untuk di Pulau Sumatera kita udah pernah mengerjakan di daerah Palembang, Medan, lalu juga di Kalimantan kita pernah mengerjakan Balikpapan, habis satu lagi aku lupa. Sulawesi juga kita pernah, yang paling lumayan jauh itu kita di NTB. Gitu. Jadi kita pernah mengerjakan di berbagai itu dan kita masih bisa perform. Cuma kita 2024 ini kita masih pengen fokus untuk membesarkan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dulu gitu ya. Karena secara infrastrukturnya kita juga secara internal kita udah mulai memegang gitu ya. Secara internal kita udah punya segala macam suppliernya. Berarti sudah lengkap lah ya dari sisi prasarana pendukungnya begitu ya untuk secara internalnya ya, tapi kalau secara nasional sebenarnya udah pada mendukung kok, Pak. Cuma kita networking kuatnya di Jawa dan Sumatera, jadi kita pengen fokus ke situ sih. Lantas bisa disampaikan seperti apa kinerja keuangan pendapatan, kemudian laba bersih sejauh ini seperti apa sih? Untuk sementara kita yakin untuk masuk Q1 ini kayaknya kita sudah hampir 50% dari target revenue tahun ini sih. Di kuartal 1 sudah mencapai 50% target dari kami target. Karena kita sudah mendapatkan agreement sih. Jadi tinggal actionnya saja begitu ya. Tinggal jadi mungkin di kuartal keempat kuartal ketiga secara uangnya masuk beneran gitu kan. Kalau kuartal 1 udah tangan karena bis kita flow-nya maksimal 6 bulan, berarti kuartal keempat, kuartal ketiga kadang pasti uangnya, maksudnya secara revenue pencatatan bukunya pasti udah masuk sih.
Kalau ini dari revenue sales doang, pencatatan sales doang. Ya. Berarti tapi itu sudah ada jaminan paling tidak di 50% target 2024 itu sudah bisa terpenuhi lah di kuartal 1. Iya, gitu karena kita juga naikin targetnya kan lumayan jauh ya dari revenue tahun lalu 43M kita tahun ini pengen 63. Berarti sebenarnya secara 31,5 kita sudah pasti achieve. Berarti kan untuk mengejar sisanya pasti jauh lebih mudah. Keunggulan kompetitif apa yang bisa Anda tawarkan nanti kepada investor lah yang sudah menanamkan dananya di perseroan? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Richie Adrian Hartanto Suryadi, Direktur Utama PT Harta Jaya Karya Tbk dengan kode saham Meja. Baik Pak Richie, menarik. Lantas keunggulan kompetitif ini bicara mengenai keunggulan, kemudian bagaimana potensi-potensi bisnis yang bisa diraih begitu, yang bisa dimanfaatkan juga akhirnya bagi para investor yang sudah menanamkan dana mereka kan begitu di perseroan ini, seperti apa dalam melihat 2024? Kalau secara keunggulan kompetitif kami bersyukur udah dari 2011 menjalankan usaha ini. Tentu saja banyak pembelajaran, banyak juga kami belajar dari mentor-mentor kami supaya bisa menjadi lebih baik. Yaitu dalam arti apa? Kita fokus terhadap kita kuat akan budgeting untuk dalam membangun suatu project. Kita juga kuat dalam project management, dalam arti namanya project pasti tentu saja akan ada sebuah masalah. Tapi gimana caranya masalah itu kita selesaikan secara tepat dan tepat waktu terhadap kliennya gitu. Jadi itu yang kita akan lebih jual. Dan yang ketiga otomatis adalah sebuah diskusi dua arah, bahwa apabila ada keterlambatan atau ada kendala itu kita harus mencari solusinya secepat-cepatnya dengan semangat project ini harus selesai on time kepada semua stakeholder. Itu yang kita jaga secara komunikasi base. Jadi keunggulan kompetitif kami gara-gara kita memiliki tadi, balik lagi Pak, kita punya 3 in-house itu, komunikasinya akan jauh lebih cepat. Betul. Dan keputusannya bisa langsung, kasarannya bisa langsung saya intervensi apabila itu emang benar-benar harus di call saat itu juga sih gitu. Jadi tidak bertele-tele akan secara nanti begini nanti begitu. Jadi integrasinya sudah lebih kuat begitu di sana begitu ya. Betul. Jadi komandonya juga lebih cepat kalau ada keputusan yang diambil. Nah bicara mengenai strategi bisnis, kira-kira langkah apa saja, inovasi apa saja yang akan ditelukan oleh Meja begitu di tahun 2024 ini? Kalau secara strategi bisnis tentu saja core yang sudah kami miliki sampai detik ini akan kami perkuat dengan bekerja sama dengan para senior-senior atau bekerja sama dengan para profesional-profesional yang lebih baik lagi. Kami juga meng-hire sebuah profesional-profesional yang akan jauh lebih baik lagi dan bisa meningkatkan performance dari perusahaan kami juga. Lalu juga kami mulai merambah ke supply dalam industri interior ini. Kita sudah merajut, maksudnya udah mulai menjahit 2 kerjasama dengan perusahaan internasional, satu dari US, satu dari China, tapi kita belum bisa nyebut brandnya karena ada NDA yang kami tanda tangani. Tapi di kuartal 1 ini saya yakin kita udah bisa bekerjasama dengan 2 company itu sebagai supplier atau distributor in Indonesia. Habis itu yang ketiga kami udah bekerjasama dengan perusahaan lokal, yaitu developer besar juga di Jawa Timur, namanya bisa kita sebut Artiland Group. Nah, Artiland Group ini lagi ngebangun 750 rumah, di mana nanti kita akan mensupply untuk mendesain smart home living di situnya. Jadi kita akan berusaha mensupport di area itu dulu untuk sementara ini yang udah kita agree bersama. Dan sekarang era digital begitu, apakah ini menjadi suatu berkah tersendiri juga begitu dalam artian pemanfaatan digitalisasi untuk menunjang kinerja perseroan dan juga terkait dengan produk-produk mungkin yang juga nanti dihasilkan? Tentu saja sekarang ini produk-produk digitalisasi untuk smart home living atau smart home office itu sudah bukan menjadi suatu hal yang mahal atau dalam arti sekarang jadi worth to value, tetapi gimana how to integrate dan how to menggunakannya dengan benar, ini lagi kita edukasi ke klien-klien kami supaya mereka bisa menggunakan dan bisa utilize dengan maksimum lah. Lebih kayak gitu sih. Target 2024
akan achievement sampai seberapa besar dibandingkan dengan tahun 2023? Kami yakin kami menyentuh di atas 63 miliar sih. 63 miliar di sepanjang tahun 2024 ini. Oke, dan kalau kita lihat dengan tantangan 2024 ini, apakah sudah mungkin lebih smooth lah dibandingkan dengan tahun lalu atau bagaimana? Walaupun politik tahun ini akan ada perubahan kepemimpinan, tapi saya melihat bersyukurnya ketiga pemimpin ini tetap akan fokus dalam pembangunan yang merata di semua secara nasional. Oke. Jadi itu tentu saja akan memperkuat juga bahwa industri pembangunan, mau itu berupa dari pembangunan gedung, yang otomatis begitu gedung setelah dibangun interior kami pasti masuk, atau pembangunan para investor-investor diundang untuk membangun office atau kantor atau pabrik di sini, even though pabrik pun pasti butuh office juga. Betul. Jadi emang secara industri kami masih positif bahwa kami tentu saja ketika semua siapapun presiden terpilih pasti akan fokusnya menaikkan industri di Indonesia ini juga sih. Gitu sih. Terakhir harapan Anda bagaimana melihat kinerja perseroan, kerjasama dengan mitra-mitra bisnis di 2024 ini dan ke depan? Harapan kami tentu saja bekerja sama dengan para mitra-mitra ini bisa secara cepat diselesaikan secara perjanjiannya atau transfer payment dan segala macamnya, supaya kami bisa segera berekspansi terhadap apa yang sudah kami pikirkan dari tahun-tahun sebelumnya ini, sehingga di kuartal kedua kami bisa mengejar untuk mulai ekspansi di supply things untuk interior sih, kurang lebih gitu. Going abroad begitu akan dilakukan begitu di tahun 2024 ini kemungkinan? Insya Allah kalau tidak ada halangan. Siap. Itu dia untuk menatap tahun 2024, selain fokus kepada pangsa pasar dalam negeri, itu dia nampaknya juga kuenya masih akan coba dilebarkan lagi begitu, dengan mungkin ekspansi lagi sampai ke dengan mungkin beberapa negara yang bisa menjadi klien ke depannya. Baik. Oke Pak Lichy, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan kepada pemirsa ya. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, tentunya kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya.